kelompok 6 akan menampilkan video sosiologi yang berjudul Ketimpangan Sosial. Saya sendiri Asifah Mira Putri. Saya Raffi Zudili Priyatama. Saya Sri Budi Mula Izati. Saya Naila Mudini. Saya Flanafin. Saya Syirah Marani Susila. Selamat menyaksikan. Oh iya guys, BTW aku belum ngerti nih soal ketimpangan sosial yang Ibu Vicky jelas kemarin. Gimana kalau kita diskusi dulu aja? Boleh. Tapi kayaknya di sini berisik deh. Apa jangan kita ke perpus saja? Ayo sekarang kita ke perpustakaan. Iya. Jadi bagian mana yang nggak ngerti nih? Apa sih maksud dari ketimpangan sosial itu? Jadi menurut aku sih ya, ketimpangan sosial itu sama dengan ketidakadilan dan sebuah kondisi yang di tengah masyarakat yang nggak seimbang akibat adanya perbedaan yang ada di masyarakat. Gitu sih setahu aku. Oh, terus contohnya gimana sih? Contohnya Naila lihat aja kalau kita ke kota-kota, pasti Naila akan lihat gedung yang tinggi dan mewah. Sementara di antara gedung-gedung itu ada pemukiman kumuh yang mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai pemulung, pengamen, pedagang kaki lima, dan buruh. Hai, lagi ngapain di sini? Kami lagi bahas tentang ketimpangan sosial. Oh iya, aku juga masih belum paham nih tentang penyebab ketimpangan sosial. Kamu boleh nggak tolong bantu jelasinnya ke aku? Ketimpangan sosial memiliki beberapa faktor, yakni letak geografis pada dari Sabang sampai Merauke, keadaan sumber daya alam yang tersedia, dan penggunaan teknologi modern. Oh gitu, paham. Oh ya guys, aku mau nanya lagi nih. Jadi kan ketimpangan kesempatan di bidang pendidikan dan keterampilan itu kan bikin anak putus sekolah semakin meningkat, dan karena itu juga kan susah untuk digaji dan bekerjanya layak. Jadi gimana sih caranya kita untuk menghindari dari ketimpangan itu? Kalau soal itu, pemerintah udah kasih upaya, seperti contohnya ada program-program seperti PKH dan KIP. Pemerintah juga mengupaya pemerataan pembangunan, seperti membangun sekolah di daerah-daerah terpencil dan memberikan beasiswa. Oh ya, emang penyebabnya apa sih? Setahu aku penyebabnya itu akses menuju sekolah itu susah, terus biaya sekolah yang mahal, dan latar belakang keluarga orang yang kurang mampu. Oh gitu ya Naya, paham kok. Terus contoh dari faktor ketimpangan kebijakan publik itu apa ya? Contohnya yaitu tingginya impor beras merugikan para petani dalam waktu dekat memasuki masa panennya. Menurut Yang Nabil Waca, perbedaan kepemilikan sumber daya alam antar daerah berkaitan erat dengan ketimpangan sosial. Nah, hubungannya dari kedua itu apa ya? Kalau menurut pendapat Naila ya, SDA di setiap daerah itu berbeda-beda. Perbedaan SDA itu dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat yang tinggal di sana. Jadi kepemilikan SDA di suatu daerah dapat mempengaruhi proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Aku juga mau nanya nih, dampak dari ketimpangan sosial itu apa? Oh, jadi gini, dampaknya yaitu adanya diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, konflik sosial, monopoli kekuasaan, dan munculnya kriminalitas. Jadi kata Ica kan dampak ketimpangan sosial itu dapat menimbulkan monopoli kekuasaan. Hal itu terjadi karena apa sih? Hal itu terjadi karena penguasaan kekuasaan yang mutlak suatu kelompok terhadap kelompok lain. Nah, kalau contoh dari diskriminasi sosial itu gimana? Oh iya Iza, contohnya yaitu dikucilkan dari lingkungan tertentu karena latar status sosial atau ekonomi seseorang yang dianggap dari kelas bawah. Oh iya, mumpung diskusi kita udah selesai nih, gimana kalau kita balik ke kelas aja? Soalnya udah mau jam pulang juga, bel juga bentar lagi udah mau bunyi. Ayo. Balikin buku tempatnya ya teman. Iya.